Shalom, puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, kita mau berdoa. Allah kami yang baik, kami ucap syukur, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk kembali kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau memberikan hikmat buat kami untuk bisa mengerti firman Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Berbunyi demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Kalau mendengar akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur ini, saya memberi judul Masa Tua Makin Berbuah Segar. Tentunya kita merasa senang, dan bukankah ini keinginan kita? Walaupun usia kita sudah tidak muda lagi, kita ingin kelihatan segar, ingin kelihatan lebih muda, sehingga banyak orang berusaha dengan berbagai cara untuk hal ini, apalagi wanita. Nah, saya mempunyai teman yang mamanya sudah berusia sekitar kurang lebih 90 tahunan. Dia masih kuat, artinya masih bisa mengerjakan keperluannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Saya tidak pernah mendengar tante ini sakit parah atau keluar masuk rumah sakit. Ya, kalau sedikit pusing itu suatu hal yang biasa. Nah, tante ini juga masih kelihatan sisa-sisa kecantikannya dibanding kebanyakan orang seumurnya. Lalu saya kepo dong, ingin tahu apa rahasianya tante, saya bertanya seperti itu. Nah, dengan senyum dia menjawab, ya menjalani hidup ini harus dengan bersyukur. Saya pertanyaan dengan jawaban seperti itu, saya penasaran, saya tanya lagi. Hanya itu tante? Ya, bukankah hati yang gembira adalah obat? Nah, hal ini tentunya menjadikan suatu keinginan atau harapan kita untuk tetap segar, tetap kita kelihatan masih muda ya. Begitu juga biarlah bukan hanya secara fisik kita menginginkan hal itu. Biarlah kita mau secara rohani pun kita akan kelihatan tetap segar dan berbuah. Nah, kalau kita melihat kembali ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pemazmur di sini menggambarkan orang benar itu seperti pohon kurma dan pohon aras. Dan pastinya kita sebagai anak Tuhan menjadi orang yang benar atau dibenarkan oleh Tuhan. Kita semua pasti tahu dan mengenal buah kurma, bukan? Buah manis yang berasal dari tanah Arab. Dan kerap kali kita temukan di bulan Ramadan. Nah, buah berwarna coklat ini memiliki ukuran 2 atau 3 cm dan memiliki kandungan air dan gula.
baik bagi kesehatan, dan banyak kita jumpai saat-saat ini di supermarket atau di pasar. Nah, pohon kurma yang dalam bahasa Ibrani tama adalah sebuah pohon yang harus ditanam bijinya 20 meter di bawah tanah dan akan tumbuh lurus ke atas. Bagi orang Israel, pohon korma adalah pohon yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena buahnya yang manis dan berguna untuk kesehatan. Pohon korma hidup di gurun pasir, di mana kita tahu gurun pasir itu miskin dengan air dan sumber mineral. Cuacanya panas dan sinar matahari yang cukup menyengat. Dan hanya sedikit makhluk hidup yang dapat bertahan di sana. Salah satunya adalah pohon korma ini. Nah, biji korma adalah awal dari kehidupan pohon korma. Dan seperti biji-biji pohon lainnya, biji ini harus ditaruh di media tanaman agar dapat tumbuh. Biji korma yang kecil ditaruh di dalam pasir. Ya, tentunya di pasir karena hidup di gurun ya, di padang pasir. Nah, seperti itu. Nah, supaya biji ini tidak terbawa oleh angin, orang-orang biasanya meletakkan sebuah batu ukuran besar di atas biji ini. Kunci kemampuan bertahan pohon kurma ini justru di keadaan yang ekstrim. Dimulai sejak ia masih biji, hidup di padang pasir dengan air yang sedikit, jadi akarnya harus besar untuk mencari air di dalam tanah. Saat biji atau benih tersebut mulai berkecambah, ia terhalang oleh batu yang menyebabkan biji ini tidak dapat langsung bertunas dan tumbuh menjadi pohon. Sebaliknya, akar pohon ini akan bertumbuh pesat menembus jauh ke dalam tanah, melebihi ukuran lazim akar serabut. Ukuran akarnya jadi besar, menembus lapisan tanah yang dalam, dan menyebar untuk lingkup daerah yang luas. Akar ini yang memampukan pohon kurma memperoleh air dan zat makanan dalam pasir yang sangat minim. Ketika akar ini sudah kuat, si pohon ini punya kekuatan yang cukup untuk mendesak batu yang menimpanya. Ia dapat tumbuh ke atas dengan dasar yang kuat untuk kehidupannya kelak. Dan kita melihat pohon kurma itu tumbuh menjadi pohon yang tahan pada cuaca kering dan panas sekalipun. Itu semua karena akarnya. Dan pada saatnya pohon kurma akan tumbuh, mempunyai banyak cabang dan ranting, hingga akhirnya dia berbuah. Buah manis yang berguna bagi banyak pelancong di padang pasir. Pohon kurma dilambangkan sebagai pohon yang membawa kegirangan dan kemenangan. Kehidupan Kristen sebenarnya adalah kehidupan layaknya pohon kurma ini. Selalu ada saja batu yang menghalangi kemajuan atau perkembangan kita. Dan ini adalah rencana Allah agar kita tidak mudah tertiup oleh angin kehidupan ini. Batu di sini bisa berupa masalah. Namun, layaknya pohon kurma, saat batu itu menghimpit atau mendesak, jangan kita marah atau bersungut-sungut. Kita jangan langsung melawan ke atas, mencoba sendiri untuk menyingkirkan batu-batu penghalang itu. Tetapi agar kita harus menyerap air ke dalam, mencari sumber air itu, artinya bergantung kepada Tuhan.
Kita perkuat akar kita dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Akan apa yang Tuhan inginkan, sampai saatnya tiba, kita dapat menyingkirkan batu-batu penghalang itu dan mengalahkan masalah, sehingga kita menjadi pemenang. Jadi pohon korma dilambangkan sebagai pohon yang membawa kegirangan dan kemenangan. Membawa kegirangan karena menghasilkan buah yang manis, dan membawa kemenangan karena mengalahkan batu-batu penghalang. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menghadirkan kegirangan di tengah-tengah masyarakat yang kini syarat dengan segala macam persoalan, permasalahan hidup. Biarlah kita mau menumbuhkan sukacita di tengah-tengah mereka yang putus asa, dan menjadi orang-orang yang terus mengalami kemenangan atas persoalan hidup. Artinya tidak suka sedikit-sedikit mengeluh, menggerutu, atau sambat ya. Nah, mengenai pohon aras yang dalam bahasa Ibraninya itu adalah eres. Adalah pohon yang mempunyai daun hijau, batangnya yang kuat dan keras, berguna untuk pembangunan rumah. Pohon aras memiliki banyak kelebihan, merupakan pohon yang besar, kayu yang semakin tua itu semakin kuat. Kayu pohon aras itu sangat keras, tidak mudah lapuk dan tahan rayap. Karena kayunya terasa pahit sehingga tidak ada serangga yang dapat mendekati untuk merusak pohon itu. Dan pohon ini mengeluarkan aroma yang harum. Serat kayunya begitu padat sehingga sangat bagus. Biasa dipakai sebagai bahan ukir-ukiran. Nah, kayu ini bernilai tinggi karena baunya yang khas tadi. Dahulu hutan kayu aras ini tumbuh di sebagian besar pegunungan Libanon yang membentang di sepanjang pantai Syria antara Tirus dan Arwad dengan jarak sekitar 160 km. Saudara-saudara, demikianlah orang benar itu yang tumbuh di dalam Tuhan akan menjadikan orang yang kuat. Semakin bertambah usia, maka hikmatnya juga semakin besar. Kehidupannya tidak dapat dirusak oleh kuasa dosa, dan juga akan mengeluarkan tutur kata, sikap, sifat yang disukai oleh banyak orang. Di dalam 2 Samuel 5 ayat 11, kayu ini ada di istana Raja Daud. Begitu juga dalam 1 Raja 5 ayat 5-10. Pohon aras dari Libanon ini ada di istana Raja Salomo. Pohon aras dilambangkan sebagai pohon yang kuat dan teguh. Nah, saudara, memang tidak bisa dipungkiri secara fisik tubuh kita ini semakin lama memang semakin lemah. Semakin bertambah usia, semakin kekuatan kita berkurang. Tetapi biarlah secara rohani, secara iman kita kepada Tuhan Yesus itu semakin kuat dan semakin teguh. Kiranya kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam mempertahankan iman. Jangan sampai iman kita gugur karena pilihan kita yang salah. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kita bisa menjadi seperti pohon kurma dan pohon aras, sehingga di usia yang tidak muda ini kita masih segar dan mengeluarkan buah. Yang pertama, di dalam ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan.
Kata Ibrani untuk bait juga berarti istana atau rumah Tuhan. Artinya kita lebih mendekatkan diri dan lebih menjaga hubungan intim dengan Tuhan dengan tetap setia beribadah, merenungkan firman dan berdoa. Biarlah hidup kita menyukakan hati Tuhan dan menyukakan keluarga kita, anak, cucu, dan juga orang sekitar kita, sehingga kehadiran kita bisa membawa berkat buat orang di sekitar kita. Jadi dengan demikian, sekalipun tubuh kita bisa lemah dan usia kita semakin tua, tetapi kita bisa menjadi orang yang menyenangkan buat Tuhan dan semua orang, serta menjadi kuat di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, di dalam ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Artinya kita masih bisa menghasilkan buah, menjadi berkat dengan bersaksi memberitakan firman Tuhan. Selanjutnya ayat ke-16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Gunung batu lambang kekuatan dan kemampuan Allah untuk melindungi umatnya. Kita bisa bersaksi akan pengalaman hidup kita bersama Tuhan, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, di mana Tuhan yang sudah menjadi tempat kekuatan dan perlindungan kita. Jadi saudaraku, biarlah kita selalu bersyukur akan hidup kita saat-saat ini. Kita yang sudah dibenarkan dan menjadi benar. Dan meskipun usia kita sudah tidak muda lagi, fisik kita mulai lemah, tetapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau tetap hidup yang pertama tadi, yaitu menyukakan hati Tuhan. Kalau kita menyukakan hati Tuhan, otomatis kita akan menyukakan sesama kita. Dan yang kedua, menjadi kuat dan tekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Setia beribadah, serta diberkati untuk menjadi berkat, artinya berbuah. Dan yang terakhir, tetap melayani Tuhan dan tetap memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga di masa tua ini kita bisa hidup penuh makna dan sukacita dan tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan firman Engkau. Tuhan menginginkan hidup kami di masa lanjut ini, di masa tua ini, kami boleh tetap bisa berbuah, bisa menyukakan hati Tuhan dan sesama. Dan kami mau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Sehingga hidup kami boleh tetap beriman, percaya sepenuh kepada Tuhan. Dan bermakna di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.